Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Strategik di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah yang sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mana? Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai implementasi strategi bisnis perusahaan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Implementasi strategi bisnis perusahaan, implementasi strategi pemasaran, implementasi dan pengendalian, implementasi strategi pemasaran dan pengendalian, rencana pemasaran, implementasi rencana, evaluasi strategis dan program pengendalian, kriteria kinerja dan informasi diinginkan, penilaian kinerja dan pengambilan tindakan. Rencana pemasaran. Bagaimana panduan pelaksanaan rencana pemasaran, isi rencana pemasaran, dan pengelolaan proses perencanaannya. Ikhtisar strategi pemasaran, market target, objektif program positioning strategi. Hubungan perencanaan pemasaran, strategi pemasaran, rencana pemasaran tahunan, implementasi, evaluasi, revisi rencana pemasaran tahunan. Isi rencana pemasaran contoh hotel swasta. 1 pendahuluan, dua posisi pemasaran, 3 produk, 4 pasarnya, kompetisi atau persaingan, 6 data pemasaran, 7 strategi segmen pasar, 8 periklanan, 9 PR, dan 10 summary. Ini adalah rencana-rencana pemasaran. Dimensi-dimensi proses perencanaan. Proses perencanaan pemasaran ada dimensi proses analitis, teknik, prosedur, sistem, model perencanaan. Dimensi proses perilaku, persepsi, manajerial, partisipasi, asumsi, strategis. Dimensi proses pengorganisasian, struktur, informasi, culture, konsistensi, proses. Implementasi the plan, proses implementasi, meningkatkan implementasi pemasaran internal, pendekatan komprehensif untuk meningkatkan implementasi strategi internal, struktur pasti, mengembangkan orientasi pasar, peran organisasi eksternal. Proses implementasi, kegiatan yang akan diimplementasikan
Bagaimana implementasi akan dilaksanakan? Tanggung jawab implementasi, waktu dan lokasi implementasi. Improving implementation. Kita lihat mengembangkan implementasi, komunikasi yang efektif, kemampuan implementasi, desain organisasional, insentif dan pemasaran internal. Pemasaran internal, strategi, rencana, program pemasaran internal, program pemasaran eksternal. Program pemasaran internal, target kunci, grup dalam perusahaan, aliansi, partner perusahaan, dan pihak lain yang berkepentingan. Program pemasaran eksternal, konsumen, sasaran, segmen, dan relum, dan pihak lain yang berkepentingan. Pendekatan komprehensif untuk meningkatkan pelaksanaan, manajemen sistem pengendalian balance scorecard, ukuran keuangan, ukuran inovasi dan pembelajaran, ukuran konsumen, ukuran proses bisnis internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi bisnis dan strategi pemasaran, lingkungan eksternal, strategi, hubungan perusahaan SBU, strategi SBU, struktur organisasi SBU, proses, koordinasi interfungsional, R&D, produksi, keuangan, kebijakan dan strategi pemasaran, rencana pemasaran untuk masuk ke pasar produk tunggal, kinerja SBU, strategi, evaluasi dan pengendalian, CRM. Ikhtisar dari evaluasi aktivitas audit strategi. Audit strategi pemasaran. Evaluasi aktivitas, kita lihat di sini, cari peluang baru atau hindari pemecahan masalah spesifik, capaian kinerja terhadap target. Evaluasi pemasaran strategis, kalau kita lihat di sini, evaluasi pemasaran strategis dan pengendalian, laksanakan audit pemasaran strategis, pilih kriteria kinerja, ukuran, dan metrik, kebutuhan dan analisis informasi, juga memilih kriteria dan ukuran kinerja. Audit strategi pemasaran, misi dan tujuan perusahaan, komposisi bisnis dan strategi pemasaran untuk rencana tiap-tiap unit, aktivitas program pemasaran, implementasi, dan manajemen. Kriteria kinerja dan informasi dibutuhkan, seleksi kriteria kinerja dan ukurannya, metrik pemasaran, kebutuhan, dan analisa informasi. Marketing metrik, eksternal, ukuran-ukuran keuangan, ekuitas merek, relatif, internal, inovasi, dan karyawan, serta komitmen. Ukuran pasar, nilai penjualan atau volume, investasi, pemasaran, profit, kepuasan relatif, komitmen, persepsi, kualitas, harga relatif, ketersediaan. Ukuran pasar. Strategi, culture, hasil-hasil. Asesmen kinerja dan tindakan, peluang dan kesenjangan kinerja, penentuan variabilitas normal dan abnormal, keputusan tindakan yang diambil. Struktur organisasi, kita lihat di sini, mengidentifikasikan tanggung jawab bagi masing-masing jabatan pekerjaan dan hubungan antara jabatan-jabatan itu sendiri. Fungsi struktur organisasi menghasilkan output, mengatur pengaruh individu, menata. Faktor-faktor penentu struktur organisasi, ukuran, teknologi, lingkungan, pilihan, strategi. Evaluasi aktivitas dalam pemasaran dan strategi bisnis, cari peluang baru atau hindari ancaman. Ini adalah sesuai dengan ilmu manajemen SWOT analisis. Bagaimana kita melihat strength, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam organisasi, dan juga weakness, kita melihat kelemahan-kelemahan, opportunity, peluang-peluang, dan trade, ancaman. SWOT analisis, cari peluang baru atau hindari ancaman.
Yang kedua, pemecahan masalah spesifik. Dan selanjutnya ada capaian kinerja terhadap target yang telah disepakati dan ditentukan oleh perusahaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Evaluasi pemasaran strategis dan pengendalian ada melaksanakan audit pemasaran strategis. Ini adalah langkah pertama yang penting sekali untuk melihat, menata, dan mengaudit bagaimana hasil-hasil dari pemasaran yang telah dilakukan. Yang kedua, pilih kriteria kinerja ukuran dan metrik-metrik untuk menata dengan bagus dan juga kriteria pekerjaan yang mumpuni. Yang ketiga adalah langkah ketiga, kebutuhan dan analisis informasi. Ini adalah need analisis, penting sekali untuk informasi-informasi yang didapatkan oleh organisasi internal perusahaan agar dapat melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam melakukan marketing atau pemasaran sehingga produk yang dijual, produk dan jasa yang dijual akan banyak diminati oleh konsumen. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya yang terakhir di sini memilih kriteria dan ukuran kinerja adalah sangat penting untuk melihat bagaimana kinerjanya itu selama dia melakukan aktivitas-aktivitas di perusahaan atau organisasi. Karena organisasi atau perusahaan ujungnya adalah dia ingin mendapatkan profit, keuntungan. Dengan profit-profit itu, dengan keuntungan-keuntungan dan laba itu akan membuat perusahaan hidup lebih lama. Ini adalah evaluasi pemasaran strategis dan juga pengendalian. Audit strategi pemasaran, misi dan tujuan perusahaan atau organisasi harus clear, harus jelas supaya antara pimpinan dan para bawahan bekerja dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi tinggi sehingga tujuan dan goals dari perusahaan bisa tercapai dengan seksama. Yang kedua ada komposisi bisnis dan strategi dan juga strategi pemasaran untuk rencana tiap-tiap unit, aktivitas program pemasaran dan implementasi dan manajemen. Kriteria kinerja dan informasi dibutuhkan, seleksi kriteria kinerja dan ukurannya, metrik pemasaran, kebutuhan dan analisa informasi. Marketing metrik, eksternal, ukuran-ukuran keunggulan, ekuitas merek, relatif, internal, inovasi dan karyawan, serta komitmen. Ukuran pasar, nilai penjualan, volume, investasi pemasaran, profit, kepuasan relatif, komitmen, persepsi, kualitas, harga relatif, ketersediaan, ukuran pasar. Strategi evaluasi dan pengendalian, ada CRM, itu syarat dari evaluasi aktivitas, audit strategi pemasaran. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.